Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 8 hingga pasal yang ke-12. Hati-hatilah terhadap tipu daya iblis atau diabolos. Dalam Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bangsa Yahudi yang percaya berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudaraku yang diberkati, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka menganggap mereka adalah keturunan Abraham. Tapi Yesus berkata di dalam ayat yang ke-39, jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi menolak Yesus. Lalu mereka berkata, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu ialah Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara yang diberkati, di dalam perjanjian baru, setan disebutkan berusaha membawa manusia jauh dari Allah. Malahan mencoba Yesus Kristus meskipun gagal, dan akhirnya undur dari Yesus. Karenanya setan disebut sebagai musuh atau lawan bagi orang-orang Kristen. Kata setan dalam bagian perjanjian baru diterjemahkan dari bahasa Yunani, diabolos. Artinya pemfitnah, penghasut. Dalam bahasa Inggris disebut devil. Bahkan dia disebut sebagai bapa segala dusta. Iblis awalnya bukan ciptaan yang jahat, sebab semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Sebagaimana manusia, iblis juga mempunyai kehendak bebas. Dan ternyata dia menggunakan kehendak bebas itu secara salah, karena ingin menjadi sama seperti manusia. Bagaimana manusia, iblis juga mempunyai kehendak bebas. Dan ternyata dia menggunakan kehendak bebas itu secara salah. Karena dia ingin menggunakan kehendak bebas itu secara salah. Ia ingin menjadi sama seperti Tuhan sendiri. Sehingga jatuhlah iblis ke dalam dosa. Dalam bahasa Latin nama iblis itu disebut sebagai Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Saudara yang diberkati, kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Jika seseorang tidak dapat melakukan kebenaran, seperti terdapat di dalam Injil Yohanes 8, karena iblislah yang menjadi bapanya. Iblis adalah bapa segala pendusta, dan di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berhati-hatilah saudaraku, supaya kita jangan termakan oleh tipu daya iblis. Seseorang yang tidak dapat memahami firman Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes 8 ayat 43. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu."
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bukti bahwa seseorang mengapa dia tidak mengerti bahasa Tuhan, mengapa dia tidak dapat menangkap firman Tuhan. Sebab Yesus dia tidak jadikan sebagai Bapa, tapi iblis yang dia jadikan sebagai Bapa. Bahasa firman Tuhan dia tidak mengerti. Bahasa firman dia tidak mengerti. Sebab bangsa Yahudi pada waktu itu mengalami tipu daya oleh iblis. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 10, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Mari, biarlah kita hanya mendengar Yesus saja dalam hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pada Yesus ada domba-domba yang dia tuntun. Dan domba-domba itu mendengarkan suara Tuhan. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Tapi orang yang menolak suara Tuhan, dia menjadikan iblis sebagai bapaknya. Saudaraku yang diberkati, mari kita jangan terjebak oleh kuasa kegelapan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang taat. Di dalam dia ada hidup. Dialah pintu yang membawa kita kepada keselamatan. Hati-hati jangan sampai kita terjebak oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Adam dan Hawa ditipu oleh iblis, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menghampiri pohon kehidupan. Yudas ditipu oleh iblis, dan masih banyak lagi. Iblis berusaha menipu, membawa sebanyak-banyaknya jemaat Tuhan masuk dalam pencobaan. Itu sebabnya kita harus bisa mengenal pekerjaan-pekerjaan iblis. Iblis adalah makhluk ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta. Di dalam iblis tidak ada kebenaran, dia hanya menyesatkan. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kebenaran yang memerdekakan. Yang ketiga, iblis adalah bapa segala pendusta. Sedangkan Kristus adalah Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Yang keempat, iblis ingin manusia berpusat pada dirinya sendiri yang membawa pada kebinasaan. Itu sebabnya banyak umat manusia yang jatuh ketika mereka berpusat kepada hawa nafsu, keinginan untuk memuaskan kedagingan yang membawa pada kebinasaan. Sedangkan Kristus berpusat pada kehendak Bapa Allah Tritunggal di surga, dan kehendaknya itu memberikan kehidupan. Yang kelima, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yang keenam, iblis mengakibatkan manusia kehilangan nyawanya. Sedangkan Kristus mengakibatkan manusia memperoleh nyawanya kembali dan kehidupan yang kekal. Yang ketujuh, kecenderungan iblis adalah sombong dan meninggikan diri. Sedangkan Yesus rendah hati dan taat sampai mati. Yesaya 14 ayat 13 hingga 15 berkata, ada 5 keinginan iblis untuk meninggikan diri. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 5 level yang dia ingin capai, mulai dari naik ke langit, mendirikan tahta mengatasi bintang Allah, naik ke atas bukit pertemuan, naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan lebih daripada itu, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Itu sebabnya iblis berusaha menyerupai sebagai malaikat terang,
Dia berusaha menyerupai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia berusaha menipu sebanyak-banyak mungkin orang percaya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itulah yang menjadi bagian iblis. Berbeda halnya dengan Kristus. Filipi 2 ayat 6-10 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku yang diberkati, Yesus mengambil bagian yang paling rendah serendah-rendahnya. Tapi apa yang dia peroleh, dia ditinggikan setinggi-tingginya, bahkan segala makhluk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Waspada perbedaan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis. Saudaraku, apakah kita ada di posisi yang berpihak kepada Bapa di surga? Jikalau tidak, hari ini tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketahuilah, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apapun hari ini yang saudara alami, kalau saudara merasakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang memberikan tipu daya dalam kehidupanmu, hari ini mari kita tunduk kepada Allah. Lawanlah pekerjaan-pekerjaan iblis, lawanlah segala tipu daya iblis, supaya engkau jangan terseret lebih dalam lagi. Ada praktek-praktek okultisme, perdukunan, santet. Saudaraku, lepaskanlah dirimu dan jangan masuk di dalam jerat. Jangan masuk di dalam dosa perzinahan. Jangan masuk di dalam dosa percabulan, sebab engkau sedang kehilangan nyawamu. Apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu di bumi ini, tapi engkau kehilangan nyawamu? Mari, biarlah engkau beroleh nyawamu kembali dengan cara datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Mari berdoa. Bapa di surga, diberkatilah setiap orang yang datang dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Iblis datang berusaha untuk menipu dengan segala tipu daya kuasa kegelapan, berusaha menyeret sebanyak mungkin orang untuk jatuh di dalam perzinahan, percabulan, dosa okultisme, didustai sehingga kami khawatir di dalam hal keuangan, menghalalkan segala cara, mencuri, bahkan membunuh. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkaulah pintu, Engkaulah gembala, Engkaulah terang, dan biarlah kami datang kepada Tuhan untuk membawa kehidupan kami disucikan, dikuduskan. Kami mau merendahkan diri kami sebagaimana Yesus merendahkan diri kami. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan Yesus ditinggikan. Dan barang siapa percaya kepada nama Tuhan, dia akan beroleh selamat. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami percaya kami dipulihkan. Kami tidak mau ditipu oleh tipu daya kuasa kegelapan. Kami tidak mau dibodohi. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau hanya karena uang. Kami ditipu oleh berbagai-bagai macam keinginan yang jahat. Kami berdoa pagi hari ini, hanya karena kepahitan. Kami tidak mau ditipu daya oleh iblis, sehingga kami balas jahat dengan jahat. Kami balas okultisme dengan okultisme. Kami balas perdukunan dengan perdukunan dan santet. Kami berdoa, kami beroleh nyawa kami kembali, karena Yesus telah mati bagi kami. Kami menerima hidup yang kekal, kami diberkati, kami dipulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami dimerdekakan. Kebenaran yang kami ketahui, itulah yang memerdekakan kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan.
dengan ucapan syukur pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, perenungan dan doa. Dan jika saudara terberkati pagi hari ini, saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami, silakan ketik tanda lonceng atau subscribe, maka saudara akan mendapatkan notifikasi perenungan video-video firman Tuhan setiap pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.